Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan pokok pembahasan pada pembelajaran pada hari ini yang mau disampaikan, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pada pokok pembahasan, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan kepada pokok pembahasan pada hari ini, yaitu yang menyangkut tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, Allah telah mengutus para rasul untuk mengajak dan membimbing manusia agar menyembah kepada Allah serta memberantas kemusyrikan. Jadi Allah Subhanahu utusnya para rasul yaitu untuk mengajak dan membimbing manusia agar manusia itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memberantas kemusyrikan dan juga menegakkan keadilan dan menghapus kedzaliman. Mereka menyampaikan ajaran Allah dengan berani walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Para rasul menyebarkan agama di tengah-tengah teror, siksaan, hasutan, pembunuhan, hingga akhirnya berhasil dalam perjuangannya. Kita semua harus bersyukur dengan adanya para rasul karena dapat hidup selamat dengan bimbingan Islam. Salah satu wujud rasa syukur dapat kita lakukan dengan meningkatkan keimanan kita terhadap Rasul-Rasul Allah. Untuk itu kita harus memperdalam pemahaman terhadap masalah yang menyangkut tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, sekali lagi, iman kepada Rasul-Rasul Allah, seperti kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, para rasul, pada kitab-kitab Allah, kan? Kemudian pada hari kiamat, juga pada qada dan qadar. Nah, ini kita yang menyangkut tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, utusan Allah. Allah mengutus para rasul itu dengan membawa wahyu, dengan dibekali wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk mengajak, membimbing manusia untuk menyembah kepada Allah atau bertauhid, dan juga memberantas kemusyrikan, untuk menegakkan keadilan dan menghapus kedzaliman. Itu adalah tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, kita perhatikan salah satu ayat Quran, surat Al-Baqarah ayat 136. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba
wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-ayah Quran surat Al-Baqarah ayat 136, yang artinya katakanlah, amanna, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Anak-anak sekalian, itu bahwa kita harus beriman, kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, kami beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Nah, jadi kita sekalian selaku hamba Allah, selaku manusia, maka kita hendaknya meyakini, kan, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang Rasul-Rasul Allah itu bertugas, kan, dengan membawakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengajak, membimbing manusia ke arah tauhid atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, jadi sekali lagi bahwa iman kepada Rasul itu yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasul itu kepada ke alam dunia ini, yaitu untuk membimbing, mengajak manusia ke arah tauhid atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, seperti tadi disampaikan, ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 136, kan? Di sini selain itu juga dapat ada dalil yang mengenai kewajiban beriman kepada Rasul-Rasul Allah seperti berikut ini. Pertama, Allah Ta'ala menciptakan manusia supaya beribadah, kan? Supaya beribadah kepadanya. Maka kehadiran para Rasul penting untuk mengajarkan manusia cara beribadah yang benar. Yang kedua, manusia memiliki kecenderungan terkotori jiwanya. Kehadiran para Rasul dapat memperbaiki jiwa dan mensucikan jiwa tersebut sehingga manusia memiliki jiwa yang bersih dan suci. Ketiga, manusia kadang-kadang berbuat dosa, maka kehadiran para Rasul penting untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Dan yang keempat, manusia perlu figur keteladanan. Kehadiran para Rasul dapat menjadi teladan bagi manusia. Anak-anak sekalian, itu barangkali yang menyangkut tentang makna daripada iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Simak juga ayat Quran surat Al-Fatir ayat 24 yang Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna arsalnaka bil haqq basyiraw wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhira. Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira
dan sebagian pemberi peringatan, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Jadi ini dengan turunnya, dengan diturunkannya, dengan diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kemudian bagian yang kedua yang pada kesempatan pokok pembahasan ini yaitu yang menyangkut tentang nama-nama para rasul. Para rasul yang wajib kita imani, yakini dalam Al-Qur'an berjumlah ada 25. Seperti kalian sudah ketahui kan? Di sini 18 nama di antara mereka disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 83-86 dan selebihnya disebutkan dalam surah-surah yang lain. Adapun nama-nama ke-25 rasul tersebut seperti kalian ketahui, yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syu'aib, Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Sulaiman, Ilyasa, Nabi Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 25 Nabi dan Rasul kan? Yang harus, yang wajib kita imani, yaitu dari mulai Nabi Adam alaihissalam, dan yang ke-25 yang Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, itu adalah nama-nama para rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini kan sepenuh hati kan, bahwa rasul-rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas yaitu untuk mengajak, membimbing kan manusia ke arah tauhid atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang menyangkut pokok pembahasan iman kepada rasul-rasul Allah yaitu sifat-sifat rasul. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwa sifat-sifat rasul itu ada 4. Yang pertama sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat sidik adalah benar. Para rasul selalu benar dan jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan, dan mustahil bagi mereka berkata atau berbuat dusta, karena mereka adalah teladan manusia yang diikuti segala tutur katanya serta sikap hidupnya. Jadi rasul-rasul Allah itu sifatnya yang pertama sidik, benar. Yang kedua bersifat amanah, dapat dipercaya. Jadi para rasul Allah pasti dapat dipercaya, mustahil rasul khianat. Yang ketiga tabligh, yaitu menyampaikan. Para rasul Allah selalu menyampaikan sesuatu yang telah diwahyukan oleh Allah dan mustahil bagi mereka untuk menyembunyikannya. Itu wahyu Allah itu seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran tabligh, disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang keempat fatonah, cerdas dan bijaksana. Para rasul Allah pastilah orang-orang yang cerdas dan bijaksana, sehingga mustahil jika mereka memiliki sifat bodoh. Itu anak-anak sekalian, jadi sifat-sifat para rasul yang perlu kita ketahui. Di pertama yang disampaikan pada hari ini, pokok pembahasan kita yang menyangkut tentang iman kepada rasul-rasul Allah. Pertama, makna iman, pengertian iman kepada rasul-rasul Allah. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya, dengan sepenuh hati bahwa rasul-rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang nama-nama para rasul yang wajib kita imani, yaitu ada
25 dari mulai Nabi Adam alaihissalam, dan yang ke-25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang menyangkut sifat-sifat para rasul. Sifat para rasul itu ada 4. Pertama, sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, patonah cerdas dan bijaksana. Itulah barangkali anak-anak sekalian pada pertemuan hari ini yang Bapak sampaikan yang menyangkut tentang pokok bahasan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, Bapak mengingatkan kepada kalian tugas yang telah diberikan pada minggu yang lalu tentang rangkuman bab 7 yang menyangkut tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah agar segera diselesaikan dan dikumpulkan ke sekolah di ruang TU. Sekali lagi Bapak ingatkan tugas merangkum yang menyangkut tentang makna iman kepada Rasul, kemudian nama-nama para Rasul, kemudian yang ketiganya sifat-sifat para Rasul. Silahkan tugas rangkumannya diselesaikan dan kemudian dikumpulkan. Sekian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat diterima dan disimak oleh kalian. Mudah-mudahan sekali lagi bisa diterima dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.